kamu bangun. Semuanya gelap. Kamu bukan lagi manusia. Kamu sekarang seekor laba-laba. Dan semua yang ada di sekitarmu ingin kamu mati. Gila kan pembukaannya? Oke, setelah starting ceria tadi, yuk kita bedah lebih dalam. Inilah pembahasan kita tentang So I'm a Spider, So What? Dan seni bertahan hidup di kondisi paling ekstrim yang bisa kamu bayangin. Kita mulai dari akarnya dulu ya, gimana caranya cerita ini dari awal udah langsung ngehancurin semua ekspektasi kita soal genre reinkarnasi. Coba deh lihat perbandingannya di sini. Di satu sisi, ada fantasi reinkarnasi yang biasa kita lihat. Dapat kemampuan super, lahir jadi bangsawan, disambut kayak pahlawan. Nah, di sisi lain, itu realitas si karakter utama kita. Jadi monster paling lemah, kejebak di labirin yang kayak neraka, dan sama sekali nggak punya teman. Jadi intinya apa? Dia mulai dari titik terendah. Spesifikasinya monster paling cupu. Tingkat risikonya, salah satu langkah kecil aja langsung tewas. Dan dukungannya, nol besar. Ini bukan game lagi, ini mimpi buruk beneran. Nah, ini bagian jeniusnya. Monolog batinnya yang super heboh dan ngomong terus itu bukan cuma buat lucu-lucuan. Itu adalah mekanisme pertahanan diri. Satu-satunya cara biar mentalnya nggak hancur lebur karena rasa takut dan kesepian yang luar biasa. Dan mekanisme pertahanan mental itu langsung diuji sama hukum pertama yang berlaku di labirin ini. Yaitu makan atau dimakan. Pelajaran brutal ini dia dapatin waktu harus berhadapan sama spesiesnya sendiri. Momen itu maksa dia buat punya moto baru. Ikiru Tamenara, Shikatana. Kalau demi bertahan hidup, ya mau gimana lagi? Etika itu kemewahan yang sama sekali nggak dia punya. Karena dia lemah banget, dia nggak mungkin bisa menang adu jotos. Pertarungannya lawan seekor ular raksasa itu jadi buktinya. Dia harus menang pakai otak, bukan otot. Senjatanya, perangkap, racun, kecepatan, kelincahan, dan yang paling penting, manfaatin setiap jengkal lingkungannya jadi alat buat membunuh. Tapi jadi lebih kuat di dunia ini tuh ada sisi gelapnya. Setiap pertumbuhan selalu ada harga yang harus dibayar. Sistem di dunia ini menciptakan sebuah siklus yang tragis banget. Langkah pertama, bertahan hidup. Entah itu dengan bertarung atau makan apa aja. Ini ngebawa ke langkah kedua, pertumbuhan. Dapat skill baru dan naik level. Tapi lihat deh langkah ketiga, metamorfosis. Dia jadi makin mirip monster. Ironis kan? Justru usahanya buat bertahan hidup malah ngejauhin dia dari kemanusiaannya. Nah, inilah konflik batin terbesarnya. Setiap kali dia naik level, itu memang sebuah kemenangan. Tapi, di saat yang sama, itu juga kekalahan. Semakin tinggi status monsternya, semakin pudar sisa-sisa identitas manusianya. Sampai akhirnya, sebuah pertemuan traumatis maksa dia buat mengubah total cara dia memandang hidup dan mati. Dia ketemu naga tanah, monster yang levelnya jauh banget di atas dia. Ini bukan pertarungan, ini pembantaian sepihak. Dia benar-benar nggak berdaya. Sebuah pelajaran yang sangat pahit tentang betapa dalamnya jurang kekuatan di dunia ini. Kekalahan telak itu seolah nampar dia keras-keras dengan realita yang dingin. Kono sekai wa rifujinde, doryoku dake dewa todokanai. Dunia ini nggak adil. Dan usaha keras doang itu nggak akan cukup. Sekedar berusaha yang terbaik itu cuma cara lain buat mati konyol. Sejak saat itu, strateginya berevolusi total. Dia berhenti jadi korban yang cuma bisa bereaksi, dia mulai proaktif, dia ubah lingkungannya jadi senjata, dia bangun sarang yang super rumit, pasang perangkap berlapis-lapis, dan dengan sengaja memancing musuh masuk ke wilayah kekuasaannya. Dari mangsa, dia memutuskan untuk jadi predator. Dan strategi barunya ini langsung diuji sampai ke batas kemampuannya di puncak cerita volume pertama. Dia terkepung, dipaksa buat perang habis-habisan melawan segerombolan monyet yang kuat banget. Setiap trik yang dia punya, perangkap, racun, taktik gerilya, semuanya dikerahkan sampai titik penghabisan. Tujuannya cuma satu, jangan sampai mati. Dan waktu akhirnya dia menang, rasanya nggak ada heroik-heroiknya sama sekali. Kemenangan itu terasa berat. Menyakitkan. Lebih kayak beban daripada sebuah pencapaian. Seperti yang dia bilang sendiri, Ikinoko Teshimata. Aku malah selamat. Seolah-olah bertahan hidup itu sendiri adalah sebuah kutukan. Inilah yang bikin volume pertamanya nempel banget di kepala. Kita disuguhin perjuangan putus asa si lemah di labirin tanpa jalan keluar.
Pertarungan yang ngandelin taktik cerdas, bukan kekuatan mentah. Dan tentu saja, tema tentang kesepian dan transformasi menyakitkan demi bertahan hidup. Dan hadiah dari semua penderitaannya itu evolusi. Tapi ini bukan sekedar power up biasa. Ini adalah langkah terakhir yang menjauhkan dia dari jati dirinya yang dulu, momen di mana garis batas kemanusiaannya mulai benar-benar kabur. Hal ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan inti yang menghantui keseluruhan ceritanya. Kalau untuk bertahan hidup, kamu harus mengorbankan kemanusiaanmu. Apakah itu masih bisa disebut kemenangan?